Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofi Azizah dengan NIM 21111024411168 dari kelas AA. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya sebagai tugas akhir UAS mata kuliah dasar pemrograman dan praktikum dasar pemrograman. Yang terhormat Bapak Novel Asmi Ferdika, Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman dan praktikum dasar pemrograman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan oleh tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer sebagai instruksi standar untuk memerintah komputer. Fungsi program yang saya buat bertujuan untuk mengatur berjalannya program agar dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing tanpa adanya error. Tujuan program adalah sebagai pemenuhan yang sesuai dengan yang diinginkan pada setiap programnya. Kemudian saya akan menjelaskan program yang saya buat. Untuk tipe data, di sini saya membuat tipe data string dengan variabel nama. Variabel sendiri didefinisikan sebagai lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi atau nilai. Nah, di sini saya membuat variabel nama dengan isi Zahra Sofi Azizah sebagai tipe data string. Tipe data string didefinisikan sebagai teks yang berupa gabungan huruf, angka, dan white space. Kemudian di sini saya membuat variabel name dengan isi 211102441168 dengan tipe data integer. Tipe data integer digunakan untuk merujuk kepada tipe data apapun yang mempresentasikan bilangan bulat atau angka. Kemudian di sini saya menggunakan perintah print untuk membuat output dengan isi nama saya, variabel nama saya, kemudian name, dan print nama saya dan name. Untuk tipe data list, saya di sini menggunakan variabel teks kuliah. Tipe list sendiri didefinisikan dengan tanda kurung siku. Untuk di sini saya membuat variabel teks kuliah dengan isi saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian saya membuat variabel teks jurusan di sini dengan isi saya memilih jurusan Teknik Informatika kelas AA. Kemudian saya akan menampilkan output dengan menggunakan perintah print. Kemudian saya membuat tipe data tuple. Tipe data tuple adalah urutan seperti daftar, tuple menggunakan tanda kurung. Di sini saya membuat variabel kelas AA dengan isi Zahra, Dinda, Alvina, dan Albert. Saya membuat variabel nama lagi dengan input untuk memasukkan nama siswa. Kemudian if nama in kelas AA. Jika termasuk siswa kelas AA di sini, maka output yang muncul adalah termasuk siswa kelas AA. Jika sebaliknya akan memuat bukan siswa kelas AA. Untuk iterasi atau perulangan, saya menggunakan perulangan for. Ada kalanya kita membuat suatu urutan. Hal ini dilakukan di loop program dengan menggunakan perulangan for atau while. Jadi, karena sequence saya bertipe data string, maka variabel nama dapat melakukan eksekusi suatu blok kode dengan menghasilkan output sesuai dengan objek perulangan. Saya menambahkan variabel dengan urutan huruf supaya lebih tertata rapi. Kemudian saya akan mengeprint nama dari sini. Untuk PBO di sini di dalam PBO ada hal yang perlu diketahui yaitu ada kelas, ada objek, ada atribut, serta ada metode. Kelas berfungsi menampung isi dari program yang akan dijalankan berisi atribut, serta metode digunakan untuk berjalannya sebuah program. Metode pada kelas untuk menjalankan sebuah program itu wajib memiliki parameter self. Parameter self
untuk merujuk pada objek sesuai kelas itu sendiri. Jika ada parameter self, maka kelas tidak akan menampung informasi yang terdapat pada kedua objek. Di sini saya sudah membuat atribut, yaitu ada atribut nama dan umur. Kemudian ada objek Zahra Sofi Azizah dengan umur 19 dan Alban Nugra Agustian dengan umur 20. Zahra Sofi Azizah dan Alban Nugra Agustian sebagai tipe data string. Kemudian 19 dan 20 sebagai tipe data integer. Di sini saya menggunakan kelas mahasiswa sama dengan MA total sama dengan 0, def ini. Ini digunakan untuk konfigurasi objek yang telah dikontrak. Kemudian saya menggunakan elements dengan parameter set dengan objek nama dan dengan atribut nama dan umur. Kemudian ada self nama sama dengan nama, self umur sama dengan umur. Self nama digunakan untuk mengakses atribut nama dan self umur digunakan untuk mengakses atribut umur. Kemudian mahasiswa MA total plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1 di sini berfungsi untuk 1 digunakan untuk menambahkan value 1 kepada mahasiswa MA total. Kemudian saya menggunakan def display total dengan parameter self print. Kemudian def display total dengan parameter self dengan print ini. Kemudian Zahra sama dengan mahasiswa, Zahra Sofi Azizah sama 19 dengan Alban mahasiswa Alban Nugra Agustian sama dengan 20 mahasiswa display total Zahra, mahasiswa display total Alban. Kemudian saya membuat modul math. Di sini saya menggunakan argumen exp dengan isi 2441168 from math import exp dalam kurung 1e min 5 min 1. E sendiri di sini digunakan yang bernilai tipe data integer di mana berbasis algoritma natural dan lebih akurat daripada math-exp sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat. From math import exp untuk mengimport argumen exp di sini memasukkan nilai variabel math sehingga menghasilkan output. Kemudian saya run dan menghasilkan output seperti ini. Kemudian untuk file handle, di sini saya menggunakan variabel file handle dengan membuka program open program txt, w. W di sini digunakan sebagai mode baca. Kemudian gaji, variabel gaji sama dengan input untuk menginput memasukkan berapa gaji Anda. Gaji sama dengan in gaji. Variabel teks kurang sama dengan gaji Anda kurang, untuk teks tinggi, gaji Anda tinggi. Jika gaji kurang dari 1 juta, maka akan menghasilkan output gaji Anda kurang. Sebaliknya, jika lebih besar dari 1 juta, maka akan menghasilkan output gaji Anda tinggi. Kemudian saya akan mengerun dan menghasilkan output seperti ini. Kita akan cek di sini apakah terdapat di modul. Nah, di sini muncul seperti yang ada di output. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.